Silas. Oke, dari prodi hari manajemen kelas 5 B pagi. Ya, sebelumnya boleh kenalan dulu, Pak, nama Bapak dan jabatannya. Jadi saya ini Samsul Fala. Saya di sini sebagai direktur dari PT Karya Teknologi Indonesia. Jadi PT Teknologi Indonesia ini sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Jadi PT Karya Teknologi ini bergerak di bidang jasa supplier, konsultan dan kontraktor. Apa saja informasi penting mengenai profil PT, termasuk visi, misi, dan bidang usaha yang dijalankan? Jadi kalau PT KTI ini bergerak, yang tadi saya bilang PT KTI ini bergerak di bidang jasa supplier, konsultan, dan kontraktor. Nah, kita sudah pengalaman selama 6 tahun. Jadi pelayanan kami biasanya untuk kawasan industri dan pertambangan. Terus, bagaimana struktur organisasi di PT ini dan apa saja bagian atau departemen yang ada? Kalau untuk departemen yang ada itu kita pertama ada HRD, ada FAT, keuangan, ada purchasing, ada marketing, ada GA. Jadi dari masing-masing divisi itu ada strukturnya, mencakup ada supervisor, ada officer. Untuk tentang kecelakaan kerja, apa jenis-jenis kecelakaan yang kerja yang pernah terjadi di PT ini dan bagaimana mengenai Bapak? Kalau kecelakaan kerja sejauh ini kita masih zero accident, belum ada kecelakaan kerja yang fatal. Ya palingnya cuma ya lecet-lecet untuk bagian lapangan tuh biasa ya. Karena memang dari owner kami juga sangat ketat untuk untuk SHI ini ya. Jadi memang dari prosedurnya harus memakai, kalau misal ada ketinggian harus pakai body harness, wajib helm, wajib sepatu safety gitu. Jadi selama ini memang kita masih belum ada kecelakaan kerja yang fatal. Walaupun cuma ya lecet karena kerja ya itu biasa. Untuk dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja tersebut, baik bagi karyawan maupun perusahaan? Kalau dampak kecelakaan kerja sih ya dari mulai yang ringan sampai fatal sih ada ya. Contoh dari yang ringan itu luka. Nah, terus kalau yang fatal itu bisa sampai kematian atau cacat seumur hidup. Nah, gitu. Kalau untuk yang kebanyakan sih ya yang luka-luka kecil aja loh sekarang ini. Tidak ada yang sampai menengah atau fatal. Dampaknya ya bagi perusahaan ya pasti mengeluarkan biaya lah untuk pengobatan gitu loh pasti kan. Untuk pertanyaan kelima itu tentang evaluasi kejadian. Jadi bagaimana proses evaluasi dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja? Kalau evaluasi biasanya kita ada papan tabel ya. Jadi papan tabel itu selama sebulan 30 hari itu misal dalam di tanggal 5 misalnya 5 ada kejadian kecelakaan misalnya. Nah, itu dievaluasi. Ini di bulan November ini ada kecelakaan tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15. Nah, itu berarti dalam sebulan itu kan ada 3 kali. 3 kali kecelakaan. Nah, berarti ini untuk pelajaran di bulan selanjutnya. Jangan sampai lebih dari itu atau harusnya di bawah itu atau tidak ada kecelakaan sama sekali itu. Jadi itu evaluasi. Jadi setiap bulan selama setahun itu dalam proyek berapa lama itu nanti terlihat evaluasi kecelakaannya seberapa banyak selama proyek itu berjalan.
untuk semacam sanksi atau karyawannya melanggar, tentang apa bentuk sanksi yang diterapkan bagi karyawan melanggar aturan keselamatan kerja? Kalau melanggar itu kan, kalau dari PT KTI itu untuk pelanggaran dari pelanggaran ringan surat peringatan 1 sampai peringatan 3. Tapi ada owner yang benar-benar memang untuk safety ini benar-benar keras. Jadi saya pernah mengalami itu untuk perusahaan fabrikasi itu, dia ada yang selama pekerjaan itu berjalan tidak boleh memakai cincin sama sekali. Jadi kalau misalnya ada yang memakai cincin, dia langsung dipecat. Itu sampai sedetail itu untuk safety. Jadi ya memang perusahaan-perusahaan itu yang memang, terutama untuk industri ya, industri ini memang ada sertifikasi khusus untuk safety ini ya. Jadi memang benar-benar jangan sampai terjadi accident, kecelakaan. Untuk tanggapan atas resiko yang telah terjadi, apa tanggapan manajemen mengenai resiko yang telah terjadi dan langkah-langkah apa yang diambil? Kalau langkah-langkah kan biasanya tuh ada penyelidikan ya, kenapa bisa terjadi kecelakaan itu gitu loh. Dari kan bisa ada 2 faktor ya, dari humannya atau dari alatnya gitu loh. Nah, itu ya kalau misalnya alatnya habis, atau misal dari orangnya, kenapa orang kecelakaan, atau capek kah gitu loh, atau habis lembur kah gitu. Karena kan fatigue atau lelah itu kan mempengaruhi ya gitu. Karena kalau orang kelelahan itu pasti rawan untuk terjadi kecelakaan. Kalau untuk itu dari orangnya, dari alatnya juga bisa. Alat ini kan biasanya harus ada kalibrasi berapa bulan sekali, perawatan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk alat ataupun orangnya itu sama-sama harus diselidiki, harus sama-sama di maintain gitu. Pengendalian risiko yang terjadi, apa saja langkah pengendalian yang diterapkan untuk mencegah terulangnya kecelakaan? Kalau untuk pengendalian ya pasti kita keluarkan peraturan safety ya. Ada beberapa peraturan, misalnya menerapkan aturan dari K3 kan ada yang standar, dari Depnaker ada. Terus misal sebelum bekerja itu dilakukan briefing, jangan sampai ada kecelakaan. Terus yang kayak papan informasi juga kan penting ya, tadi saya sampaikan di atas sebelumnya itu. Sorry, gimana? Untuk monitoring atau evaluasi, untuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi dijelaskan untuk memastikan keselamatan kerja. Kalau monitoring itu kan biasanya ada tim operasional ya yang mengawasi itu ya di bagian SHE. Biasanya tuh mereka pasti keliling setiap pekerjaan. Misal ada divisi, misal kami di proyek ya, itu pasti mereka keliling dan memastikan prosedur pekerjaan itu berjalan sesuai dengan semestinya. Apakah PT ini menyediakan pelatihan bagi karyawan untuk mencegah terjadi? Kalau pelatihan ya, kita dalam proses untuk sertifikasi keselamatan kerja untuk karyawan ya. Jadi memang dari customer kami juga meminta sertifikat itu. Jadi ya kita harus menyediakan itu, sertifikasi itu. Untuk terakhir, apa saja standar operating procedure SOP-nya untuk yang diterapkan di PT terkait dengan keselamatan kerja? Kalau prosedur sih untuk lapangan ya, karena kita kan kebanyakan di lapangan ya. Jadi kayak prosedur pekerjaan tuh harus memakai helm, itu pasti ya. Safety shoes wajib, terus rompi juga wajib. Untuk ketinggian tuh kita harus body harness-nya gitu. Terus untuk minimal ketinggian itu pakai body harness itu ada di 2,3 meter, itu harus pakai body harness. Ya, itu Berarti mulai dari 2 sampai 3 meter itu harus pakai 2,3 meter. Jadi 2 meter lah. 2 meter itu harus wajib pakai body harness, full body harness. Ya.